ada genangan air ya. Di daerah mana ini ada genangan air? Yanggang ya. Di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, ini laporan untuk Pemkot Banjarbaru, masih ada genangan di sekitar Balai Diklat. Oh gitu, ada radiasi ya. Oh ya, benar, maaf ya. Oh iya iya, dia tuh tabrakan ya. Ini jarak tempuh Banjarbaru Banjarmasin berapa lama, Mas? Sejaman ya gitu ya. Jadi sekitar lamanya perjalanan sekitar 1 jam dari Banjarbaru Banjarmasin. Oh boleh juga ya, bayar tunai. Sebenarnya kita disarankan untuk pembayaran non tunai karena lebih aman, lebih cepat, dan lebih praktis. Tetapi untuk membantu masyarakat masih bisa dilayani dengan menggunakan pembayaran tunai. Sesuai dengan peraturan pemerintah, juga informasi dari driver tadi bahwa kecepatan kendaraan tidak boleh melebihi 50 km per jam karena akan terpantau dan driver akan dikenai denda. Jadi kecepatan sudah diatur sedemikian rupa semata-mata demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang yang dibawa menuju tujuan. Halte berikutnya kita baca di atas, next station halte Timbangan B. Jadi banyak halte yang kita lewati. Jalan 2 jalur, dua arah. Jadi satu arah kiri, satu arah kanan. Dibatasi pembatas atau sekat partisi jalan berupa taman ya, macam seperti yang terlihat. Nah, ditanami bunga-bunga. I love Banjarbaru. Pertigaan Monumen Divisi 5 Angkatan Laut Republik Indonesia Marinir. Ini ada monumen ya tadi, Monumen Angkatan Laut, Makam Pahlawan Nasional Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri. Nah, ini dia lokasinya ya. Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan, ada kolamnya. Merupakan bundaran sepertinya. Atau daerah sendiri habis diguyur hujan karena jalanan basah, atau memang kondisi sehari-harinya basah, kita kurang tahu juga. Taman Makam Pahlawan, monumennya atau taman makamnya kurang jelas, apakah monumen atau ada makam di situ. Kapan-kapan kita akan lihat lebih dekat ya, apakah di situ ada makam pahlawannya atau hanya monumennya. Ini Masjid Darul Yakin. Lanjut. Halte Timbangan B. Kayaknya kita sudah sampai di Terminal Gambut Barakat Banjar.
Apakah ini merupakan terminal akhir atau terminal transit? Ini memang terminal ya, terminal Gambut TGB Barakat, Gambut Barakat. Nah, ini terminal Gambut Barakat. Kita sudah sampai. Ini terminal akhirnya, Pak? Oh, transit. Oh ya, jadi ini terminal transit. Kita ganti bis. Bisnya bis yang sama ya? Oh, sama ya. Oh, gitu. Jadi kita coba turun transit. Nah, ini tadi yang menginformasikan ke saya seorang mahasiswi Lambung Mangkurat jurusan Ilmu Kimia. Saya tidak tahu. Oh, ini kita ambil tiket ya. Oh, ya, ini tiket ini. Nah, transit. Oh, itu kita ganti bus. Bisnya yang mana kita nanti tidak tahu juga. Oh, ini bisnya hijau, sama kan dengan tadi bisnya hijau juga kah? Ini bisnya besar ya, kita ganti bis juga. Oh, dia sampai terminal Gambut Barakat TGB. Oh, ini suasananya. Oh, tadi terlalu dekat. Langsung nggak naik kah? Hah? Kamu mau berdiri boleh? Oh, nantilah. Saya tidak buru-buru juga. Jadi penuh Pak ya? Berapa lama lagi nunggu bis berikutnya Pak? 5 menit. Oh, kita tunggu 5 menit lagi karena ini penuh kayaknya ya. Kalau mau bergelantungan sih bisa. Saya terpisah tadi. Wah. Oh, ini bisnya datang lagi nih. Ya, ini ya. Oke. Mohon izin Pak driver ya, saya bikin video Pak ya. Nah, ini kita sudah di atas bis transit. Jadi yang transit tidak perlu membeli atau scan QR code, tinggal menunjukkan semacam karcis atau tiket transitnya. Jadi tinggal melanjutkan perjalanan. Oh, ini penumpang yang transit. Oh, ternyata di sana ada kursi bawah ya. Ternyata ada kursi bawah juga tuh. Tapi nyaman lah. Ini di apa tadi? Terminal apa tadi ya? Gambut Barakat ya. Nah, terminal Gambut Barakat. Ini informasinya bus dikelola langsung dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi bukan pemerintah daerah ya, kabupaten atau provinsi. Ini langsung dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia demi melancarkan arus ekonomi antar wilayah dalam satu kabupaten atau kota. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengadakan sarana bus yang cukup nyaman, fasilitas AC, pembayaran non tunai menggunakan QR code. Jadi untuk pembayaran boleh menggunakan QR code Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank apa tadi satu. Nah, jadi kita melanjutkan dari terminal apa tadi Gambut Barakat menuju kilometer 0 kota Banjarmasin.
Nah, itu dari arah terminal belok kanan ya. Kalau belok kiri nggak tahu arah kemana. Itu terminal Gambut Barakat. Gambut Barakat. Di depan ada monumen. Monumen apa? Nanti kita lihat. Saya baru kali pertama ke bumi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau istilahnya bumi apa ya gelarnya nih? Oh, itu ada petunjuk arah, ke arah kanan Banjarbaru, Batu Licin, Balikpapan, arah lurus Marabahan, Kuala Kapuas, Palangkaraya, arah kiri Banjarmasin, Samsudin Nur. Berarti arah Banjarmasin sana kiri. Dari monumen Banjar. Kita sekarang menuju arah Banjarmasin. Halte berikutnya kita lihat nanti di running text ya. Biasanya di running text itu ada tulisan next station. Tapi ini entah nggak nyala atau belum diaktifkan running text untuk halte berikutnya. Kita lihat apakah hidup atau mati atau ada mengalami masalah ya di running text. Gudang Biro Logistik Polda Kalsel. Ini Polda punya gudang logistik. Polsek Gambut. Gudang garam. Nah, ada gudang garam ya di Banjarmasin, ada gudang garam. Ini spare part biji variasi. Bis Trans Banjar Bakula ini Pak ada berapa unit Pak yang dioperasikan Pak? Kalau untuk Banjarmasin 16 Pak. Untuk Banjarmasin, bis Trans Banjar Bakula ada 16 unit yang dioperasikan untuk Banjarmasin. Untuk daerah lain mungkin ada juga Pak ya? Banjarbaru 18. Banjarbaru 18. Banjarmasin 19. Berarti ada poolnya Pak ya? Kalau dari 6 ke Anikape ada 14. Oh gitu. Berarti ada pool-poolnya masing-masing ya, poolnya Banjarmasin di sini, Banjarbaru di sini gitu ya. Ya. Tujuan akhirnya di mana Pak kalau di luar Banjarmasin? Kalau luar Banjarmasin untuk Bati-Bati di Kecamatan Bati-Bati lah. Terakhir tuh Kecamatan Bati-Bati ya. Baru Bundaran. Kalau Banjarbaru Bundaran ini tadi. Mampet ke arah ke Cempaka. Arah Cempaka itu ya, di situ teranunya ya. Kalau Anikape Universitas Muhammadiyah. Oh gitu. Ini sepertinya armadanya masih baru-baru nih Pak. Ini memang dioperasikan mulai tahun berapa Pak? Kalau ini kalau di sekitar 8 bulan lah Pak. Oh masih baru, belum setahun ya? Belum. Untuk armada awalnya atau baru operasionalnya tahun berapa? Tahun 2001-an. Oh 2001 sudah ada bis Trans Banjar Bakula sudah ada gitu. Yang dari Kementerian Perhubungan ini mulai 2001 sudah ada ya? Saya juga baru Pak. Oh gitu. Nanti saya cari tahu lah ya mulai kapan diadakannya bis Trans Banjar Bakula dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, karena saya lihat kondisi armadanya masih layak dan masih bagus gitu.
Ini kita di mana sudah nih Pak? Di daerah mana nih? Ini daerah Pasar Gambut. Ya, Pasar Gambut. Pasar Gambut. Nah, Nah, ini ada yang turun nggak Pasar Gambut? Pasar Gambut. Itu petunjuk arah. Oh, ternyata nyala nih. Ternyata running text nyala ya. Tadi nggak dihidupkan atau memang dia kalau nggak mau berhenti dia Pasar Gambut. Yo, sama-sama. Ini sungai atau air genangan ini? Genangan kemarin masuk jembatan. Oh gitu. Pasar Gambut di depannya ada genangan air mulai kemarin. Nah ini juga halte. Tadi malam mungkin sudah selesai. Tadi malam hujan deras untuk wilayah Gambut, jadi air menggenang. Lanjut aja. Pasar Kindai Limpuar Gambut. Nah itu namanya ya. Kita di Pasar Gambut. Pasar Gambut. Terima kasih telah memilih layanan teman bus. Pemberhentian berikutnya. Tuh. Counter Indo Grosir. Jadi kalau kita ada lupa kita baca di running text. Di running text-nya ada halte berikutnya Indo Grosir ya. Teman bus menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak dengan membatasi kapasitas penumpang di dalam kendaraan, dan menyediakan hand sanitizer di dalam bus, serta melakukan penyemprotan desinfektan pada setiap unit kendaraan teman bus secara rutin. Jadi teman-teman yang mau ke Banjarmasin bisa melihat video ini dan armada atau transportasi apa yang mau dipakai atau digunakan. Ada, kalau saya rekomendasikan sih lebih baik naik bus Trans Banjar Bakula. Di samping pembayaran non tunai, juga tarifnya kategori terjangkau, hanya 4.300. Saya tadi pakai QR scan BRI Mobile. Kalau menggunakan Oppo juga boleh, Dana juga bisa, QR Bank Negara Indonesia boleh, Bank Rakyat Indonesia bisa, dan beberapa bank. Tapi untuk Shopee Pay atau Bukalapak memang ada QR scan-nya atau QR code. Cuma kita, apakah Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan kedua online shop tersebut? Kalau bekerja sama, kemungkinan bisa menerima pembayaran dari Shopee Pay atau Bukalapak. Tadi kita mau coba, karena kita penumpang transit, kita tidak bisa mencoba Shopee Pay atau Bukalapak QR-nya ya, QR code-nya. Mungkin nanti setelah pulang saya coba pakai Shopee Pay QR code. Apakah diterima? Kalau tidak, berarti memang belum ada kerjasama antara Shopee dengan Kementerian Perhubungan. Ini lanjut terus ya, lurus. Kita potong dulu videonya di sini. Kalau QR-nya kan ada di pintu masuk, tapi ada satu alat yang bikin saya penasaran, yang di samping driver ini digunakan untuk apa ya, yang warna biru ini. Nah, ini ya, alatnya ini apa, fungsinya apa, kita cari tahu dulu kepada drivernya. Ini alat untuk apa nih Pak? Digunakan buat yang pakai kartu. Kartu ATM. Ya, kartu yang naik bus. Kan bisa ada bisa pakai QRIS sama kartu. Kalau nggak punya aplikasi kan pakai kartu bisa. Tapi untuk sementara ini belum bisa Dioperasionalkan ya. Iya, baru dipasang. Oh, baru ya. Jadi ini alatnya sudah ada, fasilitas untuk semacam e-tol ya. Kalau di Jakarta itu e-tol kita beli. Kalau DKI punya Bank DKI, kalau di Kalimantan Selatan mungkin nanti Bank Kalsel kali ya.
mengeluarkan kartu dengan nominal ada 20.000, 50.000, 100.000, nanti ditempel di sini. Tapi untuk saat ini belum bisa dimanfaatkan ya, karena mungkin kartunya belum ada Pak ya kali ya. Kartunya belum ada kali. Kartunya masyarakat sudah banyak yang punya Pak. Kemarin kan adalah sebagian ada yang connect, sebagian yang enggak Pak. Jadi diganti kepada semua. Ini, Pak. Kartunya sudah ada, fasilitas sudah ada, cuma alat ini bermasalah. Ya. Oh, dalam kasus ini alat ini yang bermasalah. Artinya sistemnya sudah berjalan, cuma alatnya yang ini alat scan-nya. Untuk beli vouchernya itu di mana Pak? Tiketnya tuh? Oh, bisa di 4 bank Pak. BRI, Mandiri, BCA. BRI, Mandiri, BCA bisa ya. Ya. Kalau kita mau beli bilang apa di situ? Kartu Emani. Kartu Emani ya. Ya. Oh ya. Terima kasih Pak. Nanti yang nonton nanti video ini akan mendapat informasi. Nama kartunya kartu e-money atau electronic money, atau di Indonesia kan uang elektronik. Dapat dibeli di Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA. Nah, jadi nanti di sana datang ke tellernya bilang mau beli e-money, nanti dikasih mungkin fisiknya kartu Terima kasih. dengan nominal tertentu gitu, nominalnya berapa nanti terserah. Jadi kita aman lah kalau menggunakan bus Banjar Bakula, cukup tempelkan kartu yang kita beli, sudah artinya saldo kita terpotong. Jaga jarak dengan membatasi kapasitas penumpang dalam kendaraan dan menyediakan Halte berikutnya Pasar Ahad. Next station halte Pasar Ahad. Jadi dia teman-teman informasinya, kalau mau mempermudah silakan beli e-money di beberapa bank disebutkan tadi. Jadi lebih praktis dan lebih cepat. Tapi ya perlu juga ya, aplikasi lain seperti BRI Mobile atau Brimo, karena kalau alat scan-nya tidak berfungsi, kita masih bisa menggunakan QR scan. Nah, seperti ini dalam bis ini. Nah, ini kan tidak berfungsi alatnya. Artinya kadang deteksi, kadang enggak. Dari pengelola bis Trans Banjar Bakula dalam perbaikan. Atau kalau memang tidak bisa diperbaiki, akan diganti unit yang baru untuk alat scan-nya. Bis pariwisata. Ini harap dimaklumi, bis Banjar Bakula memang kecepatannya dibatasi, tidak boleh melebihi 50 km per jam. Begitu Pak driver ya. Iya Pak. Nah, karena apabila melebihi 50 km per jam, drivernya akan dikenai denda. Nah, itu kan dimana pengelola sangat memperhatikan dari segi keamanan penumpang, kenyamanan, sehingga kecepatan ideal memang harus 50 paling maksimal 50 km per jam, sehingga penumpang seperti saya bisa melihat kiri kanan dengan tenang. Juga dari segi keamanan, insya Allah aman lah kalau kecepatan di bawah 50 km per jam. Jadi jangan heran kalau ada kendaraan-kendaraan di samping mendahului, 2-3 kendaraan mendahului, memang regulasinya begitu. Untuk bis Trans Banjar Bakula, kecepatan tidak boleh melebihi 50 km per jam. Ini pertigaan ya, kayaknya pertigaan atau hanya
hanya pintu masuk. Ini hanya pintu masuk atau jalan ya, jalan utama. Busan Pinen ada juga ya, Busan juga ada. Nyala enggak mic? Ini kita sudah di Jalan Ayani kilometer 6,5 Banjarmasin. Ini ada Gapura Banjarmasin Kayu Baimbai. Nah, kita arah kanan Marabahan Palangkaraya, lurus Pelabuhan Trisakti dan Kota Banjarmasin. Ini kilometer 6,5 ya. Kita di sini sekarang di kilometer 6,5.